Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, di pertemuan keempat ini pada mata kuliah praktikum struktur data, kita akan berdiskusi atau kita akan membahas tentang array dengan pointer, ya. Semoga rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat, ya, dan jaga kondisi supaya dapat mengikuti kegiatan proses pembelajaran di Unpam melalui e-learning. Baik, langsung saja kita akan membahas array dengan pointernya. Oke. Seperti biasa, kerangka program awal pasti ada library-nya ya. Include stream, kemudian using namespace seperti ini, kemudian kerangka mainnya. Baik, langsung saja untuk isi dari program yang akan kita jalankan. Yang pertama kita deklarasikan array. Di sini Bapak membuat sebuah array 2 dimensi dengan ukuran 2x2. Array persegi ya. Jadi barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Ya, nilai di kurung sikunya itu 2 ini menyatakan banyaknya baris, kemudian nilai dari kurung siku kedua menyatakan banyaknya kolom. Selanjutnya kita mendeklarasikan pointer. Untuk mendeklarasikan pointer itu dengan menggunakan tanda bintang ya, Bapak ingatkan lagi. Tipenya harus sama dengan tipe data yang akan kita rujuk. Karena tipe datanya kita menggunakan integer, maka pointernya juga menggunakan integer. Kemudian kita mengassign atau memberikan nilai dari pointer tersebut ke alamat dari array-nya. Maka kita memberikan nilai alamat dari array posisi 0 ke 0 atau indeks baris ke 0, kolom ke 0. Jadi pointer pertama menuju ke data di baris ke 0, kolom ke 0, berisi alamat itu. Ya, atau alamat elemen pertama gitu cara gampangnya. Nah, kemudian kita akan mengisi data array yang telah kita deklarasikan tadi dengan urutan RMO atau berdasarkan urutan baris. Jadi kita ngisinya per baris. Nah, karena dia array 2 dimensi, maka perulangannya juga 2 kali dengan menggunakan for seperti ini ya. Jadi perulangan yang pertama itu bernilai 0, kemudian kurang dari nilainya 2. Artinya diulang sebanyak 2 kali. Begitu pula dengan J ini mewakili kolom, ini mewakili baris. Seperti itu. Sama untuk kolom juga dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, di sini diminta untuk memasukkan datanya, masukkan data baris ke 0, kemudian kolom ke 0 untuk halaman pertama. Ya, yang akan ditampung di nilai dari pointer P tadi. Ya, berbeda kalau deklarasi itu bintang dan sebelum bintang ada tipe datanya, tapi kalau bintang dengan P ini menyatakan bahwa alamat dari pointer tersebut akan diisi data yang akan kita masukkan melalui keyboard. Kemudian alamat tersebut dinaikkan 1 kali atau digeser 1 kali. Dan seterusnya sampai perulangannya selesai. Nah, itu proses untuk pengisian data array dengan menggunakan pointer berbasis RMO atau berbasis baris row ya, berdasarkan baris. Kemudian selanjutnya kita menampilkan datanya. Nah, untuk menampilkan data itu juga sama dengan menggunakan perulangan. Perulangannya pun sama 2 kali ya. For yang pertama ini menyatakan baris, for yang kedua menyatakan kolom. Nah, kita tampilkan datanya dengan memanggil nama array-nya tadi dengan barisnya. Nah,
Padahal pada saat kita menginput kan dengan menggunakan pointer kan ya, tapi memanggilnya dengan menggunakan array. Nggak masalah. Kenapa? Karena pointer tersebut sudah merujuk ke array tersebut. Ya, jadi sudah ngelink dengan ya, link and match seperti itu. Nah, di sini akan menampilkan alamatnya. Kalau di sini menampilkan datanya, ini menampilkan alamat dari array tersebut. Sama juga perulangannya. Karena dia menampilkan alamat menggunakan n. Ya, seperti itu. Atau boleh ditulis p saja, nggak masalah. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini sama, array-nya 2 dimensi juga, namun pengisiannya itu berdasarkan urutan kolom, ya, CMO. Nah, kolom ya, MO-nya Bapak lupa, nanti bisa dilihat lagi di materinya yang Bapak upload di e-learning, ya. Nah, karena ini berdasarkan kolom, maka mengisinya pun berdasarkan kolom. Kalau berdasarkan baris kan dia horizontal. Kalau berdasarkan kolom berarti kalau baris gini ya, 1, 2, 3, 4, 5, ini namanya baris. Itu ya, misalkan 7, 8 dan seterusnya, ini baris ya. Tapi kalau kolom itu mengisinya 1, kemudian enter 2, enter 3, baru pindah ke kolom selanjutnya 4, 5 gitu kan. Ini yang dimaksud dengan pengisian berbasis kolom. Seperti itu. Prosesnya pun sama menggunakan perulangan for, namun dibalik. Ya, yang menyatakan i ini menyatakan dia adalah kolom. Yang j menyatakan baris. Seperti itu. Tinggal dibalik saja. Dan lainnya pun sama datanya. Kalau di sini menginput datanya langsung memanggil array-nya. Kalau tadi menggunakan pointernya. Seperti itu. Kemudian kita menampilkan datanya juga menggunakan array-nya dipanggil. Gitu ya. Data ke 1, 2 dan seterusnya. Kemudian menampilkan alamat array-nya. Nah, kalau untuk alamat array-nya ini pun demikian. Ya. Kita panggil alamat array-nya dengan susunan adalah JI karena kolom dulu baru baris. Seperti itu. Baik, langsung kita eksekusi supaya lebih jelas lagi penjelasannya. Kita compile. Oke, kemudian kita run. Ya. Masih proses penjalanan programnya. Kemudian kita isi baris ke 0, kolom ke 0. Kita isi 1, kita isi 1, 2, 3, 4 gitu aja ya. 2, 3, 4 gitu ya. Nah, di sini tampil. Jadi susun secara baris 1, 2, 3, 4. Ini alamatnya. A, C, kemudian B, O, kemudian B4, kemudian B8. Nah, ini yang secara kolom. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, sini kalau secara kolom 1, 2, 3, 4. Tampilannya seperti ini. Nah, kemudian alamatnya pun tampilannya AC, BO, B4, B8. Kenapa bisa AC? AC di sini posisi awal dari elemen pertama atau elemen 00. F ini sama semua. 0, 6B, F ini sama semua. Yang beda adalah 2 karakter di belakang. AC. Kemudian kok bisa menjadi B0? Karena ini merupakan bilangan heksa. Kalau heksa itu artinya 16. Nah, karena di sini tipenya integer itu nilainya adalah 4 byte. Maka di sini C itu merupakan nilainya 12 ditambah 4. Jadi nilainya adalah 16. Karena 16 heksa, maka dia diganti atau dikonversi ke nilai depannya. Maka di sini A ditambah 1 menjadi nilainya B. Karena 16 saja, nggak ada sisanya, nilainya 0. Kemudian ditambah 4 jadi B4. Kemudian tambah 4 lagi jadi B8.
Begitu pula dengan yang berbasis kolom. AC tambah 4, C kan tadi 12, tambah 4, 16. Karena 16 sudah pas di heksa, maka dikonversi menjadi 1 ke depannya. A setelah A adalah B. B ini nilainya adalah 11. Kalau A nilainya 10 gitu ya. Kalau C nilainya 12 gitu ya. 10, 11, 12. 0, kemudian B4, B8 dan seterusnya. Seperti itu. Baik, demikianlah penjelasan di pertemuan keempat ini mengenai pointer array, di mana ini merupakan bentuk praktikumnya dari pointer array tersebut. Terima kasih. Semoga apa yang Bapak jelaskan dapat dipahami. Jika nanti masih ada kebingungan tentang penjelasan ini, bisa kita diskusikan di forum diskusi. Terima kasih, tetap semangat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.